Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara mengisi formulir untuk pendaftaran mahasiswa RPL. Saya akan share caranya di sini. Oke, yang pertama-tama Bapak Ibu bisa klik link yang sudah dibagikan di grup atau untuk formulir pendaftaran RPL-nya. Yang pertama kita mengisi dulu daftar riwayat hidup ya. Nama lengkap ini harus sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu. Kemudian nicknya juga diisi, ini jangan sampai salah. Nomor HP ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk kode pendaftaran ini disesuaikan saja apakah program studi menyediakan kode pendaftaran atau tidak. Jika ada, Bapak Ibu bisa mencantumkan kode pendaftarannya. Misalnya di sini kode pendaftarannya 10T gitu ya. Kemudian yang pertama kita mengunggah dulu pas foto 3x4. Kita cari di fotonya Bapak Ibu semua, misalnya di sini. Nah, kemudian untuk nama fotonya usahakan nama foto itu nama foto Bapak Ibu ya, keterangan fotonya. Setelah itu mengisi tempat dan tanggal lahir, ini sesuaikan dengan KTP juga ya Bapak Ibu. Di sini saya buat seperti ini. Kemudian jenis kelamin bisa perempuan gitu ya, agama sesuai KTP, status kawin juga sesuai KTP misalnya. Kemudian alamat domisili. Alamat domisili ini alamat dimana Bapak Ibu tinggal sekarang gitu ya. Oke. Setelah itu email ini email yang aktif ya Bapak Ibu. Email aktif yang Bapak Ibu gunakan bisa dicantumkan di sini. Kemudian pekerjaan saat ini mandor. Nah, untuk riwayat pendidikan formal ini bisa dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK gitu ya Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi juga bisa dimasukkan. Yang pertama misalnya SD, nama sekolahnya jangan lupa dicantumkan juga. Kalau tidak ada jurusannya di skip aja, tahun lulusnya juga disesuaikan. Kemudian SMP gitu ya, SMP negeri 1 sampai jurusannya juga dikasih tanda strip. Di sini misalnya 2012. Kemudian tambah baris saja Bapak Ibu jika ingin menambahkan satu kolom di bawahnya. Tambah baris, misalnya saya di sini buat SMK negeri 3 sampai. Jurusannya misalnya pertanian. Tahun lulusnya 2015 misalnya gitu ya. Kemudian setelah mengisi pendidikan, kita bisa mengisi riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja. Nah, bagian ini yang paling penting yang Bapak Ibu harus isi. Yang pertama adalah nama dan alamat instansinya. Oke, saya ada misalnya saya catat di sini ya. Di sini saya buat dulu. Misalnya Bapak Ibu ingin tadi ya ke nama misalnya ya, misalnya gini aja ya, PT Wilmar. Kemudian alamatnya di sini bisa dicantumkan alamatnya apa, misalnya kecamatan misalnya ya Baakmang gitu ya, desa apa, RT berapa, itu bisa dicantumkan di sini. Jabatannya sebagai apa? Misalnya dulu pernah bekerja sebagai kerani. Oke, periodenya misalnya 2 tahun, dari 2 tahun.
dari 2023 sampai 2025 misalnya. Kemudian uraian tugasnya, ngapain aja selama Karani, misalnya mencatat pekerja panen, kemudian misalnya di sini koordinasi, misalnya di sini ya, memantau kualitas buah dan lain sebagainya. Isi selengkap mungkin uraian tugas Bapak Ibu, baik itu membuat laporan, mengisi logbook aktivitas, semuanya diisi sedetail dan selengkap mungkin. Kemudian kita tambahkan baris, misalnya masih tetap di PT Wilmar. Kemudian cantumkan juga alamatnya yang tadi seperti di atas, apa alamatnya. Setelah itu jabatannya misalnya mandor. Oke. Mandor misalnya di sini 1 tahun. 1 tahun dari 2015 sampai 2026. Uraikan tugasnya ngapain saja, jelaskan sedetail mungkin untuk uraian tugasnya. Setelah itu, ketika Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan atau kursus, ini juga bisa diisi ya Bapak Ibu. Dan ada nomor sertifikatnya. Kemudian ada sertifikat kompetensi juga sama. Kemudian ada seminar dan workshop. Mungkin ini di luar pekerjaan Bapak Ibu, tidak masalah. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti seminar di tahun 2025 tentang peningkatan misalnya di sini pekerja di perkebunan misalnya ya. Ini perannya sebagai apa? Sebagai peserta. Penyelenggaranya siapa misalnya? Misalnya aja penyelenggaranya Dinas Pertanian Sampit, misal saja ya. Oke, ini bisa ditulis seperti ini Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu mendapatkan penghargaan misalnya di dalam pekerjaan Bapak Ibu sebagai pekerja teladan, pekerja terbaik, nah, itu bisa dimasukkan di sini juga. Itu pengalaman organisasi juga sama. Jika Bapak Ibu bergabung dalam sebuah organisasi, baik itu di perusahaan, bahkan di luar perusahaan, bisa dimasukkan juga di dalam tabel organisasi ini. Misalnya di sini nama organisasinya misalnya Digital Marketing Sayur, di luar pekerjaan Bapak Ibu misalnya ya. Bisa saja jabatannya sebagai koordinator misalnya, koordinator penerapan aplikasi misalnya ya. Periodenya 2021 sampai 2024. Bisa diisi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian keterampilannya juga diisi. Keterampilan ini apa yang Bapak Ibu bisa ya, skill yang Bapak Ibu bisa. Misalnya mengoperasikan alat berat panen, mengoperasikan digital agribisnis, kemudian keterampilan lainnya yang Bapak Ibu miliki, ditulis saja semuanya di sini. Kemudian simpan data. Oke, data sudah tersimpan ketika ada tanda centang. Oke. Setelah mengisi daftar riwayat hidup, Bapak Ibu bisa beralih ke formulir aplikasi. Formulir aplikasi ini berisi mata kuliah yang Bapak Ibu mau ampu. Ada dua jalur yang Bapak Ibu bisa pilih. Yang pertama, transfer. Transfer itu merupakan jalur dari pendidikan formal sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, mengambil mata kuliah pengantar ilmu pertanian, kemudian mau ditransfer dengan jumlah SKS yang sama, berarti nanti jalurnya bisa dibuat transfer gitu ya. Kita pilih misalnya ini pengantar ilmu pertanian, transfer. Kemudian jalur yang kedua adalah perolehan. Nah, jalur ini diperoleh dari pengalaman,
kerja Bapak Ibu dan pengalaman non formalnya Bapak Ibu, misalnya baik itu mengikuti pelatihan bisnis, kewirausahaan, bisa dimasukkan ke sini. Saya centang lagi satu mata kuliah dasar ilmu tanah, misalnya ini perolehan. Oke. Dan misalnya sama dasar agronomi, perolehan juga, jalurnya perolehan. Karena berdasarkan pengalaman kerja. Nah, ini adalah daftar list mata kuliah yang sekiranya sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu centang. Kemudian untuk magang, nah ini juga bisa disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu di lapangan. Apakah ada perencanaan dan kontrak magang? Ini bisa perencanaan dan kontrak kerjanya Bapak Ibu. Kemudian penerapan teknologi digital, apakah itu terjadi di lapangan, begitu ya. Manajemen keuangan, agribisnis, manajemen sumber daya manusia, dan kepemimpinan lapangan. Jika Bapak Ibu memimpin di lapangan, misalnya memantau panen gitu ya untuk 15 orang, jadi Bapak Ibu sebagai pemimpinnya, itu juga bisa diakui asalkan ada bukti yang sesuai dan tepat untuk mendukung rekognisi Bapak Ibu. Setelah itu jangan lupa datanya disimpan terlebih dahulu. Oke, sudah tersimpan ya karena ada tanda centang. Jika sudah, kita lanjut ke evaluasi diri dan bukti. Nah, evaluasi dan bukti ini merupakan bagian yang sangat penting. Jadi ketika Bapak Ibu ingin merekognisi mata kuliah, sertakan juga bukti yang relevan, yang terbaru, dan itu sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu. Oke, nah evaluasi diri dan bukti ini adalah mata kuliah yang Bapak Ibu centang di formulir aplikasi. Ketika Bapak Ibu tidak mencentang mata kuliah di formulir aplikasi, maka dia tidak muncul di kolom evaluasi diri dan bukti atau F02. Yang pertama misalnya pengantar ilmu pertanian, kita lihat dulu kemampuannya apa saja, kemudian kita centang di sini ya profesiensinya. Misalnya baik Bapak Ibu bisa menjelaskan misalnya konsep dan ruang lingkup pekerjaan yang Bapak Ibu yang mendukung keberlanjutan dan pembangunan agribisnis gitu ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu bisa menjelaskan sistem pertanian atau implikasinya dalam pekerjaan Bapak Ibu, disesuaikan saja. Misalnya ini baik gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah ada nomor dokumentasi sama jenis dokumennya. Nomor dokumen sama jenis dokumen. Yang pertama-tama Bapak Ibu harus perhatikan adalah persiapkan dulu dokumen yang ingin diunggah. Karena nanti semua dokumen atau yang Bapak Ibu centang ini harus mengunggah bukti. Oke, harus mengunggah bukti untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya di sini saya sudah buat ya di punyanya saya. Oke, di sini misalnya ada beberapa foto kegiatan. Di sini saya misalnya nomor 1. Nomor 1 itu kegiatan penerapan K3. Jadi ada keterangannya, ada nomor, ada keterangan. Sama nomor 2, foto kegiatan pengecekan kualitas buah misalnya. Foto, kemudian nomor 3 itu SK kerja mandor. Atau Bapak Ibu juga mencantumkan SK kerja yang Bapak Ibu punya, kemudian sertifikat, logbook aktivitas kerja Bapak Ibu, keseharian Bapak Ibu di logbook itu juga bisa dimasukkan. Kemudian misalnya kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat juga dimasukkan, diberikan keterangan. Misalnya foto sertifikat pelatihan mandor gitu ya. Oke, sebagai contoh coba kita masukkan di sini nomor 1 ya. Kita buat nomor 1, nomor dokumennya nomor 1. Misalnya ini nomor 2 misalnya saja ya. Jenis dokumennya foto kegiatan penerapan K3 misalnya. Nah, juga sama ini foto kegiatan
apa, bla bla bla, atau foto aktivitas sedang melakukan apa gitu ya. Yang kedua misalnya Bapak Ibu bisa mencantumkan di sini SK kerja mandor misalnya gitu ya, SK kerja mandor tadi nomor nomor 3 ya, di sini nomor 3. Kemudian kita unggah buktinya ya Bapak Ibu, kita unggah nomor 1 dan nomor 3. Oke, teruskan saja. Oke, sudah ada 2 file ya di sini. Nah, keterangan bukti, nah bisa juga misalnya nomor 1 itu foto kegiatan penerapan K3. Kemudian nomor 2 misalnya di sini ya, bisa dibuat seperti ini. Nomor 1. Oke. Nomor 2 itu misalnya tadi SK kerja mandor. Nah, unggah. Sebentar, masih proses mengunggah. Oke, sudah ada ya Bapak Ibu, sudah terunggah. Nah, hal ini juga berlaku untuk kedua mata kuliah yang lainnya. Jadi setiap Bapak Ibu ingin merekognisi mata kuliah, pastikan semua buktinya ada ya Bapak Ibu ya. Baik itu foto-foto kegiatan yang Bapak Ibu di lapangan, sertifikat, logbook aktivitas, bahkan laporan-laporan yang Bapak Ibu buat, misalnya materi-materi yang Bapak Ibu buat, kemudian juga foto-foto dalam menggunakan penerapan K3, bahkan penggunaan aplikasi, itu juga bisa Bapak Ibu masukkan di dalam unggah bukti mata kuliah. Nah, ketika sudah dilakukan pengunggahan, jangan lupa untuk disimpan terlebih dahulu. Oke, kita simpan dulu. Oke, sudah tersimpan ya karena ada tanda centangnya. Selanjutnya adalah kita ke cetak dan tanda tangan ya. Kemudian di sini untuk langkah 1 ini simpan dulu data Anda. Tombol simpan di tab manapun ya. Lalu buat dokumen terisi untuk dicetak dan ditandatangani manual, bermaterai bila perlu. Nah, langkah 2, setelah dicetak dan ditandatangani, pindai atau foto lalu unggah di sini. Oke, unggah di sini. File tersimpan di folder bukti calon. Oke, atau dokumen TTD milik Anda. Misalnya kita cetak dulu ya. Kita cetak dulu. Oke, ini bisa dicetak, klik cetak aja Bapak Ibu. Nah, nanti dia akan tersimpan seperti ini ya. Tercetak di sini. Oke, nanti Bapak Ibu bisa mengisi ini tanggal untuk tanda tangannya. Oke, ditandatanganin dulu dengan tanda tangannya Bapak Ibu, semua di print terlebih dahulu. Kemudian jika sudah ditandatangani ini, semua berkas ini Bapak Ibu cetak saja ya, klik cetak, maka itu akan otomatis terdownload di device-nya Bapak Ibu semua. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa berikan tanda tangan Bapak Ibu, kemudian bermaterai juga. Setelah itu dokumen tersebut diunggah kembali. Jadi misalnya setelah Bapak Ibu print, kemudian Bapak Ibu tanda tangan, kemudian di scan ya Bapak Ibu ya, kemudian nanti bisa diunggah kembali di sini. Misalnya jenisnya, oke. Setelah di scan kita pilih dulu jenisnya RPL ya, kita unggah di sini. Sebentar, ini simpan dulu ya Bapak Ibu. Kita simpan dulu yang tadi. Misalnya di sini. Saya simpan dulu yang tadi, jangan lupa disimpan. Kemudian kita unggah aplikasi. Unggah berkasnya. Oke, yang sudah ditandatanganin gitu ya, setelah dicetak ditandatanganin, unggah.
kita tunggu dulu. Oke, filenya sudah terunggah di sini Bapak Ibu semua. Jadi semua file yang tadi untuk dicetak ini, baik FRPL, CV, FRPL aplikasi, dan formulir RPL evaluasi diri, semuanya dimasukkan di jenis dokumen ini. Nah, ada nanti surat pernyataan juga ya Bapak Ibu, dan lainnya itu bisa diunggah sebagai bukti untuk Bapak Ibu. Gunakan dalam rekognisi gitu ya. Oke, jika sudah diunggah, kita masuk ke kartu peserta. Nah, kita periksa dulu kelengkapannya apakah sudah lengkap ya. Oke, kita bisa periksa di sini status kita. Oke, belum bisa terbit, misalnya pas foto, lengkapi item bertanda X di atas lalu simpan. Jadi di pas foto ya. Oke, ini pas fotonya. Kita coba lagi, kalau misalnya ada tanda X, kita coba sampai bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita unggah. Nah, kalau tadi kan tidak bisa, ini sudah bisa ya Bapak Ibu. Unggah, ketika dia sudah bisa tersimpan berarti ini sudah benar gitu ya. Kemudian kita simpan dokumen. Oke, kemudian kita cek kembali apakah sudah. Oke, nah jika sudah, kita tinggal menunggu saja verifikasi dari program studi. Ketika itu sudah terverifikasi, maka kartu kita sudah aktif. Oke, demikian untuk pengisian formulirnya. Oke, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan lebih lanjut kepada program studinya. Terima kasih.